Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Ini lama banget aku nggak bikin video, nggak upload video, jadi agak kangen aja sama kalian dan sama El Kasus sendiri. Nggak tahu ya, untuk konsisten di YouTube itu menurutku agak susah, tapi mungkin kedepannya aku usahakan untuk konsisten. Dan El Kasus akan tayang setiap jam 7 atau jam 8 malam. Jadi buat kalian yang suka dengan kasus-kasus yang membahas poin dan gak terlalu suka cerita panjang, El Kasus cocok buat kalian dan channel yang membongkar kasus-kasus besar dan unik di seluruh dunia. Anjay, dunia. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus mengerikan yang terjadi di tempat yang seharusnya kita pikir paling aman, yaitu rumah sakit. Jadi baru-baru ini tuh ada seorang dokter residen di RSHS Bandung ya. Jadi diduga melakukan kejahatan seksual terhadap pasien-pasiennya. Bagaimana semuanya itu bisa terjadi? Siapa pelakunya dan bagaimana korbannya bisa terjebak dalam skenario mengerikan itu? Jangan lupa dulu untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan berita-berita menarik lainnya. Gak usah basa-basi, mari kita bahas. Jadi kasus ini terjadi di Bandung, Jawa Barat. Tersangka dalam kasus ini bernama Priguna Anugrah Pratama. Usianya 31 tahun. Dia ini adalah peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS dari Universitas Padjadjaran Bandung. Dalam tugasnya sebagai residen, dia itu seharusnya berada di bawah pengawasan dokter utama saat menangani pasien-pasiennya. Tapi yang terjadi, dia itu justru memanfaatkan celah dalam sistem untuk melakukan tindakan yang sangat tidak manusiawi ini. Kronologi awalnya, kasus ini tuh terungkap setelah korban ketiga, yaitu seorang wanita berinisial FH itu melapor ke pihak rumah sakit. FH itu adalah anggota keluarga pasien yang sedang dirawat di RSHS Bandung, tepatnya pada tanggal 18 Maret 2025 sekitar pukul 12:30 dini hari. Priguna mendatangi Eva dengan dalih ingin mengambil sampel darah untuk keperluan transfusi ayahnya. Dengan alasan medis tersebut, Priguna itu mengajak korban ke lantai 7 di gedung baru RSHS. Korban kemudian diminta ganti baju dan diberikan infus yang berisi cairan anestesi. Dan setelah beberapa kali tusukan jarum infus, akhirnya korban itu tidak sadarkan diri. Nah, di momen inilah si Priguna ini memanfaatkan situasi dan melakukan tindakan yang sangat bodoh itu. Singkat cerita, korban itu baru terbangun pukul 3.30 WIB atau setengah 4 subuh. Dalam keadaan pusing dan cukup sempoyongan, korban itu masih belum sadar juga. Namun ada momen di mana korban saat itu buang air kecil. Dia itu ya merasakan sakit di bagian organ vitalnya. Dari sanalah kecurigaan korban pun muncul. Detik itu juga Eva langsung memberitahu keluarganya dan menceritakan detail demi detail yang dialaminya. Keluarga korban saat itu langsung melapor ke pihak rumah sakit. Dan setelah laporan masuk ke pihak rumah sakit, dilakukanlah pemeriksaan medis terhadap FH. Dari pemeriksaan inilah semuanya itu mulai terbongkar dan hasilnya cukup mencengangkan. Ditemukan adanya cairan sperma dan bukti kuat bahwa korban itu telah mengalami kekerasan seksual dalam kondisi yang tidak sadar. Keesokan harinya, yaitu tanggal 19 Maret 2025, polisi itu melakukan olah TKP di ruangan lantai 7 tersebut. Dan di sana polisi itu menemukan alat kontrasepsi dan bekas-bekas obat bius yang memperkuat dugaan bahwa kejahatan seksual ini tuh sudah direncanakan. Tersangka akhirnya ditangkap oleh Polda Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 2025. Saat ini kasusnya berada dalam tahap penyelidikan. Namun ini semua itu masih belum selesai. Yang bikin makin miris lagi itu adalah ternyata Eva itu bukan satu-satunya korban. Setelah penyidikan berjalan, dua pasien perempuan lainnya juga mengaku mendapat perlakuan serupa dengan masing-masing korbannya berusia 21 tahun dan juga 31 tahun.
Dan kejadian itu berlangsung pada 10 dan 16 Maret 2025. Artinya ya dua korban ini lebih dulu dari korban ketiga berinisial FH itu. Kira-kira ya, apa modus dari pelaku gitu kan ya. Jadi ya, dengan modus yang sama, pelaku tuh berpura-pura menjalankan prosedur medis seperti uji alergi atau uji anestesi. Dan setelah itu, korban itu dipanggil secara pribadi dan dibawa ke ruangan yang sama, yaitu di lantai 7, di mana tempat kejadian dilakukan. Saat melakukan tindakan ini, pelaku itu selalu bertindak sendiri tanpa pengawasan dokter utama. Kombes Pol Surawan, yaitu Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, itu menyatakan bahwa pelaku dikenakan pasal berlapis termasuk pasal 64 KUHP tentang perbuatan terulang dengan ancaman hukuman maksimalnya mencapai 17 tahun penjara. Dengan kabar yang cukup miris ini ya, Universitas Pajajaran pun itu bergerak cepat. Pihak kampus itu menyatakan bahwa Priguna itu telah resmi diberhentikan dari program PPDS karena ya telah melanggar etik profesi berat dan mencoreng nama baik instansi. Dan aku juga yakin ya, ini itu pasti membuat para dokter itu geram atau mungkin kesel banget dengan perlakuan orang ini sih menurutku. Terus dari respon dan tindakan dari Kemenkes sendiri itu juga telah meminta Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI untuk segera mencabut surat tanda registrasi atau STR dari Priguna itu, yang otomatis ya akan membatalkan izin prakteknya sebagai dokter. Sebagai langkah pencegahan ya, Kemenkes juga telah meminta RS Hasan Sadikin dan Unpad untuk menangguhkan kegiatan residensi PPDS anestesiologi selama 1 bulan. Tujuannya ya sudah jelas, yaitu untuk mengevaluasi sistem pengawasan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis. Kasus ini tuh juga menurutku membuka mata kita semua ya, bahwa pengawasan terhadap tenaga medis itu bahkan yang masih dalam masa pendidikan itu harus benar-benar ketat dan sistematis ya. Sebab ya satu celah kecil itu bisa jadi jalan masuk bagi kejahatan yang cukup mengerikan dan sangat mengerikan ini gitu. Ya kasihan juga sih dengan para dokter-dokter spesialis yang memang benar-benar bekerja dengan tulus untuk pasien-pasiennya gitu kan ya. Gara-gara dokter ini gitu, biasanya story tab-nya tuh berubah gitu loh. Ya ini menurutku aja. Kita semua percaya bahwa rumah sakit itu adalah tempat untuk sembuh dan aman dari ancaman. Tapi kejadian ini juga mengingatkan kita ya bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja, bahkan di tempat yang paling nggak kita duga gitu. Kasus ini harus menjadi refleksi besar bagi dunia medis, pendidikan, dan juga sistem pengawasan rumah sakit di seluruh Indonesia. Jadi nggak boleh ada lagi korban, nggak boleh ada lagi pelaku yang lolos hanya karena sistem pengawasannya yang kurang ketat atau sedikit longgar. Ya, kita berdoa aja ya dari kasus ini, semoga ada perbaikan dalam sistem pengawasannya dan kedepannya tidak ada lagi yang kayak gini gitulah. Terus tambahan lagi, ini aku kutip dari tempo.com, jadi tanggapan keluarga sendiri ya. Keluarga itu menyatakan bahwa meskipun mereka menerima permintaan maaf dari pelaku, mereka tetap menolak untuk menghentikan proses hukum. Mereka menegaskan bahwa kasus ini harus diusut tuntas dan pelaku harus dihukum seadil-adilnya. Dan bahkan juga ada anggota DPR RI bernama Atalia Praratia itu menyatakan bahwa pelaku itu harus dihukum setimpal atas perbuatannya itu. Dia juga menekankan bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS yang baru ini ya, tidak dimungkinkan adanya perdamaian dalam kasus kekerasan seksual. Ya itu wajib sih. Jadi itu adalah rangkuman kasus yang baru-baru ini viral. Semoga kalian paham ya dengan rangkumanku ini. Ya kalau misalkan nanti ada update terbaru dari kasus ini atau berita ini, mungkin nanti bisa aku bawain lagi. Jadi ya intinya terima kasih buat kalian sudah nonton video ini sampai habis. Buat kalian yang stay di channelku meskipun aku nggak pernah upload dan jarang upload, mungkin kedepannya aku usahakan untuk konsisten. Kalau misalkan kalian punya kasus-kasus menarik atau cerita yang ingin aku bawain, silahkan kalian komentar aja di bawah. Siapa tahu menarik dan aku bisa membawakan di sini gitu. Sekali lagi terima kasih, jaga kesehatan kalian, tetap hati-hati karena kejahatan bisa terjadi di mana saja. Sampai ketemu lagi di kasus berikutnya. Bye-bye.